Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya akan menjelaskan tentang sakramen dalam gereja Katolik. Sakramen-sakramen dalam gereja Katolik terdapat 7 sakramen. Sakramen pertama ada sakramen baptis, ekaristi, krisma, tobat, urapan orang sakit, lalu ada sakramen perkawinan dan juga sakramen imamat. Dalam gereja Katolik, sakramen ini bermakna sebagai tanda yang diberikan kepada manusia yang berasal dari Allah. Saya akan bacakan Katekismus Gereja Katolik 1131, KGK 1131. Sakramen-sakramen adalah tanda-tanda yang kelihatan dari rahmat yang tak kelihatan. Melalui sakramen, rahmat Allah dicurahkan kepada kita dengan cara yang nyata, kelihatan, dan efektif. Sakramen itu ditetapkan oleh Kristus dan dipercayakan kepada gereja. Jadi sakramen adalah tanda di mana Allah hadir bersama umatnya secara utuh, secara penuh, dan efektif berpengaruh terhadap hidup kita. Lalu sakramen yang akan saya bawakan dalam video ini adalah sakramen pengurapan orang sakit. Apa itu sakramen pengurapan orang sakit? Sakramen pengurapan orang sakit dalam gereja Katolik adalah tanda bahwa Allah menyertai dan mengasihi umatnya. Lalu, siapa yang dapat menerima sakramen pengurapan orang sakit? Jelas, yang pertama adalah orang yang sedang dalam sakit, dalam kondisi sakit, dan juga mereka yang lansia. Jadi sakramen ini biasa diberikan kepada mereka yang sedang dalam keadaan sakit dan lansia, khususnya juga bagi mereka yang mengalami bahaya maut. Tapi sakramen ini juga sering disalahartikan bahwa sakramen pengurapan orang sakit akan diterimakan hanya kepada mereka yang akan meninggal, mereka yang sedang menghadapi ajalnya. Ini adalah pandangan atau pemahaman yang sedikit keliru yang membuat orang akan ketakutan untuk menerima sakramen. Lalu apa dasar kitab suci dan makna teologisnya? Kita akan melihat dari Yakobus bab 5 ayat 14 sampai 15. Kutipannya begini. Kalau ada orang yang sakit, panggil para penatua, doakan dan urapi dia dalam nama Tuhan. Ini yang dikatakan dalam Yakobus bab 5 ayat 14 sampai 15 kurang lebihnya. Jadi ketika ada saudara kita yang sakit, panggillah penatua, atau dalam konteks gereja Katolik, panggillah imam yang berhak untuk memberikan sakramen, lalu doakan orang sakit dan urapi mereka sehingga sakit dan penderitaan yang dialami itu dapat dipersatukan dengan Tuhan sendiri, dan harapannya setiap mereka yang menerima sakramen pengurapan orang sakit dapat mengalami ketenangan batin dan juga penyembuhan secara rohani, dibantu dan dikuatkan dalam menghadapi sakitnya. Lalu apa yang terjadi ketika seorang imam menerimakan sakramen pengurapan orang sakit? Ketika seorang imam menerimakan sakramen pengurapan orang sakit, ia akan mendoakan suatu doa dan mengurapi dahi serta telapak tangannya. Doanya berbunyi demikian. Dengan pengurapan suci ini dan dengan belas kasih-Nya yang amat besar, semoga Tuhan menolongmu dengan rahmat Roh Kudus. Amin. Dan kemudian, semoga Tuhan membebaskan engkau dari dosa, menyelamatkanmu, dan menguatkan hatimu. Amin. Ini doa yang diucapkan ketika seorang imam menerimakan sakramen pengurapan orang sakit. Lalu makna dari doa serta pengurapan pada dahi dan tangan tadi, pada telapak tangan tadi, adalah bahwa mereka yang sakit disertai oleh Roh Kudus dan dikuatkan oleh kekuatan Roh Kudus itu sendiri. Dan peran umat secara luas, umat paroki di lingkungan dan orang yang mengenal si sakit adalah bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendoakan
sebagai tanda bahwa mereka ingin membantu menguatkan secara rohani saudaranya yang sedang sakit itu. Doa-doa dapat dilakukan entah secara pribadi, kelompok, atau melalui tindakan mengunjungi si sakit di tempat dia sedang beristirahat dan memulihkan diri. Ini adalah bentuk tanggung jawab sebagai umat Katolik, sebagai bagian dari gereja yang utuh. Lalu apa kesimpulan?